Bulan Ramadan, bulan yang sangat tepat untuk melatih diri kita menjadi pribadi yang tangguh dan berkarakter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'du. Sahabat SIT yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan karunia, rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk merasakan nikmatnya ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Tidak ada kata yang patut terucap kecuali memperbanyak syukur. Alhamdulillah. Selawat serta salam senantiasa kita limpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, para sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah. Semoga kita semua digolongkan oleh Allah orang-orang yang istiqomah sampai Allah menjemput kita dalam keadaan husnul khotimah. Sahabat SIT yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kami berada di suatu tempat proses pembuatan batu bata. Ini adalah salah satu tahapan membuat batu bata, yaitu dalam proses pembakaran kurang lebih sekitar 1 pekan. Apa manfaat batu bata? Kita semua tahu banyak sekali manfaat dari batu bata sebagai bahan bangunan untuk membuat rumah, jembatan, jalan raya, masjid, dan bangunan-bangunan yang lainnya. Tanpa sebuah batu bata, maka sebuah bangunan tidak bisa berdiri kokoh. Lalu, bagaimana proses pembuatan batu bata? Ternyata untuk membuat sebuah batu bata membutuhkan proses yang sangat panjang. Dimulai dari mencangkul tanah, lalu menempatkan tanah di suatu tempat tertentu, lalu tanah tersebut dicampur dengan sekam, dicampur lagi dengan pasir, dicampur lagi dengan air, lalu tanah tersebut diaduk-aduk, kemudian dicetak di suatu tempat yang berbentuk persegi panjang. Selanjutnya, tanah tersebut dikeringkan kurang lebih sekitar 1 pekan hingga 1 bulan, tergantung cuacanya. Tidak cukup dikeringkan, tahapan yang terakhir adalah dibakar kurang lebih sekitar 1 pekan, baru bisa menjadi sebuah batu bata yang berkualitas. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari proses pembuatan batu bata tersebut? Apa hubungannya dengan ibadah bulan Ramadan yang saat ini sedang kita kerjakan? Sahabat SIT yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kami akan mengambil tema tentang bulan Ramadan, bulan untuk melatih menjadi pribadi yang tangguh. Pribadi yang tangguh adalah pribadi yang mampu bertahan di kala sulit. Pribadi yang tangguh adalah pribadi yang tetap bersabar menghadapi ujian kehidupan. Pribadi yang tangguh adalah pribadi yang tetap istiqomah menjalankan amalan-amalan kebaikan. Sebagaimana proses pembuatan batu bata yang sangat panjang, untuk membentuk karakter tangguh tidak semudah membalikkan telapak tangan, membutuhkan proses yang sangat panjang menghadapi tantangan dan rintangan kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'afan khaufu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan syadida. Yang artinya, dan hendaklah kalian takut kepada Allah seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatiri terhadap kesejahteraan mereka, dan hendaklah kalian bertawakal kepada Allah, dan hendaklah kalian mengucapkan perkataan yang benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita bahwa kita jangan sampai meninggalkan generasi yang lemah. Artinya, secara tidak langsung Allah hendak menyampaikan agar kita sebagai seorang muslim menjadi pribadi yang kuat, tangguh, dan berkarakter. Kuat akidahnya, kuat amalan-amalan ibadahnya, kuat akhlaknya, kuat fisiknya, kuat wawasan berfikirnya, dan kuat hafalan Qur'annya. Dan untuk menjadi pribadi yang kuat dan tangguh tentunya membutuhkan latihan atau riyadhah.
bulan Ramadan, bulan yang sangat tepat untuk melatih diri kita menjadi pribadi yang tangguh dan berkarakter. Sahabat SCT yang dimuliakan Allah, banyak sekali amalan-amalan ibadah di bulan Ramadan, baik ibadah wajib maupun sunnah, yang apabila kita melaksanakan dengan bersungguh-sungguh, mengetahui makna yang terkandung di dalamnya, akan terbentuk karakter disiplin, berkarakter tertib, sabar, dan mampu mengendalikan emosi. Rasulullah SAW bersabda, orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengendalikan emosi dan mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Dan Ramadan, bulan yang sangat tepat untuk melatih diri kita mengendalikan emosi diri kita. Sahabat SCT yang dirahmati Allah, ada beberapa amalan ibadah di bulan Ramadan yang harus kita perhatikan sungguh-sungguh. Yang pertama adalah sahur. Rasulullah memerintahkan kita untuk mengakhirkan sahur. Sahur dilaksanakan di sepertiga malam terakhir, waktu yang sangat mustajabah kita untuk memohon ampun dan berdoa kepada Allah. Sangat disayangkan apabila kita di waktu sahur, kita bangun malam hanya sekedar untuk sahur. Sempatkan sejenak kita untuk sholat tahajud, sholat hajat, atau sholat taubat, kemudian beristighfar. Jika seorang muslim selama 1 bulan penuh bersungguh-sungguh untuk melaksanakan tersebut, insya Allah setelah selesai bulan Ramadan, dia akan semakin ringan untuk melaksanakan sholat tahajud. Dan ketahuilah bahwa sholat tahajud adalah amalan ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat SCT, amalan ibadah yang kedua adalah puasa itu sendiri. Puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan dan merusak pahala puasa. Rasulullah SAW bersabda, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan dasar iman dan ikhlas mengharap ridha Allah, maka dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni oleh Allah. Namun Rasulullah juga mengingatkan, ada 5 hal yang merusak pahala puasa. Yang pertama adalah berkata dusta atau berbohong. Yang kedua adalah ghibah atau membicarakan orang lain atau ngerumpi. Yang ketiga adalah mengadu domba. Yang keempat adalah bersumpah palsu. Dan yang kelima adalah memandang dengan penuh pandangan syahwat. Namun oleh karena itu jangan heran, Rasulullah juga pernah menyampaikan betapa banyak orang yang berpuasa namun hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Apabila seorang muslim selama bulan Ramadan bersungguh-sungguh menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan dan merusak pahala puasa, insya Allah setelah selesai bulan Ramadan, ia akan semakin ringan dan mencintai puasa-puasa sunnah dan mampu menjaga diri dari hal-hal yang negatif. Sahabat SCT, amalan yang ketiga yang harus kita perhatikan adalah tilawah Quran. Bulan Ramadan adalah bulan Syahrul Quran, bulan di mana diturunkan Al-Quran. Rasulullah dan para sahabatnya membiasakan diri khusus di bulan Ramadan untuk memperbanyak membaca Quran, memperbanyak tilawah Quran. Bahkan Imam Syafi'i memiliki tradisi khusus di bulan Ramadan menghatamkan Quran sebanyak 60 kali. Subhanallah. Lalu bagaimana dengan kita? Minimal kita setiap hari membaca Quran dan memiliki target 1 kali khatam. Jika selama 1 bulan penuh kita membaca Quran, insya Allah setelah selesai bulan Ramadan, lisan kita akan semakin ringan untuk tilawah Quran. Dan ketahuilah bahwa tilawah Quran adalah sebaik-baik zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat SCT yang dirahmati Allah, ada salah satu sahabat Nabi yang memiliki karakter tangguh. Beliau bernama adalah Abu Thalhah. Abu Thalhah adalah salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Beliau adalah ashabihunal awwalun, orang-orang yang terdahulu dan pertama masuk Islam. Beliau adalah ahli Badar. Beliau adalah ahli Uhud. Setiap peperangan selalu berada di barisan paling depan, membela dan menjaga Rasulullah. Beliau adalah ahli puasa. Sepanjang hidupnya selalu digunakan untuk berpuasa, kecuali hari-hari yang diharamkan oleh Allah. Beliau tidak pernah meninggalkan salat tahajud. Beliau selalu bersemangat untuk berjihad di jalan Allah.
Beliau menjadikan kehidupannya untuk membela dan berjuang kepada agama Allah. Pernah suatu ketika anaknya bertanya kepada ayahnya, "Wahai ayahku, engkau sudah tua, engkau sudah berjuang bersama Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Sekarang beristirahatlah, biarkan aku yang akan melanjutkan perjuanganmu." Lalu apa jawaban Abu Thalhah? Abu Thalhah menjawab dengan jawaban seperti yang terdapat dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Infiru khifafau wa thiqala wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan berangkatlah untuk berjihad di jalan Allah, baik dalam keadaan ringan maupun berat. Dan berjihadlah di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Sungguh semua itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Akhirnya Abu Thalhah wafat dalam keadaan sedang berjihad di jalan Allah di tengah samudra lautan yang sangat luas. Karena tidak menemukan pulau, kurang lebih sekitar 1 pekan, jasadnya Abu Thalhah masih tetap utuh, sama seperti keadaan sedang tertidur. Subhanallah, Allah menjaga jasad Abu Thalhah. Sungguh indah akhir kehidupan Abu Thalhah. Beliau wafat dalam keadaan sedang berjihad di jalan Allah. Beliau wafat dalam keadaan sedang berpuasa. Beliau pasti akan masuk surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai yang kekal dan abadi. Beliau pasti akan melewati sebuah pintu yang khusus diperuntukkan oleh orang-orang yang ahli berpuasa, yaitu Ar-Royan. Sahabat SCT yang dimuliakan oleh Allah, kita berjuang pasti akan mati. Tidak berjuang pun pasti akan mati. Maka persiapkanlah kematianmu dalam keadaan sedang berjuang di jalan Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.